Ya, kita lanjutkan masih di tanggal yang sama 13 Juni, Juni, 13 Juni 2024. Ya, jadi untuk batuk pilek ya kasih obat batuk. Kalau obat pilek itu kalau saya jarang saya kasih obat pilek sih paling cuman paracetamol, CTM biar dia bisa tidur aja sama salbutamol biasanya untuk melegakan pernapasan. Udah itu aja sisanya mau istirahat. Pilek itu biasanya kitanya lagi terserang sama virus. Jadi nggak usah sibuk-sibuk kasih antibiotik, antivirusnya apa semua segala macam kecuali mungkin pada anak-anak ya. Karena saya banyak menemukan dokter anak itu kalau punya pasien anaknya dia pilek, dia biasanya langsung memberikan antivirus. Nah, ini kadang-kadang saya masih pertanyaan, emang butuh antivirus kah atau untuk apa begitu ya? Ya, terus macam-macam obat yang dikasih berarti kamu, saya ulang lagi, ini kamu tahu ada yang namanya golongan kortikosteroid, dexamethasone dan metilprednisolon. Oh ya, bedanya ini kalau dexamethasone kerjanya cepat, metilprednisolon kerjanya lambat. Ya, dia sama-sama meredakan peradangan tapi kerjanya lambat dan tidak mempengaruhi kadar gula darah. Beda dengan dexamethasone, dia mempengaruhi kadar gula darah. Dan untuk virus jarang kita berikan dexamethasone. Untuk pilek ya, karena itu virusnya lebih banyak dari batuk. Tapi kalau batuk, memang tuh ada virus, tapi kan dia peradangan juga. Ntar lu terputus lagi. Ya, ya. Oke, sekarang kita lihat salbutamol. Salbutamol itu adalah obat untuk meredakan gejala penyempitan jalur napas atau yang kita sebut dengan istilah bronkospasme. Ya, jadi bronkospasme itu istilah untuk saluran napas yang menyempit ya dari kata bronkus dan spasm. Spasm itu dalam bahasa apa? Spasm itu bahasa Inggris ya dari Latin. Latin yang diinggriskan. Kita kan juga banyak kan bahasa Indonesia serapan-serapan bahasa Indonesia bahasa asing yang diindonesiakan. Ya kan contohnya misalnya apa? Eh kamar. Kamar itu bahasa Belanda. Hah? Bengkel bahasa Belanda. Itu yang diindonesiakan. Pisau bahasa Cina. Apalagi dunia, bahasa India, banyak lah ya kalau kalian cari. Ya, nah itu biasanya kita pakai untuk mengobati batuk ataupun pilek boleh ya. Salbutamol bekerja dengan cara melemaskan otot-otot di saluran pernapasan yang menyempit ya. Salbutamol itu ada yang dalam bentuk tablet, ada yang kapsul, ada yang sirup ya. Salbutamol itu ada yang tablet, ada yang kapsul, ada yang sirup. Terserah. Nanti untuk penggunaannya salbutamol untuk dewasa seperti biasanya nggak ngajarin yang anak-anak. Anak-anak ada rumusannya. Ya, kalau kamu mau belajar sendiri silahkan. Kalau kamu mau nanya ke saya juga silahkan. Intinya saya biasanya sehabis ngajar kalian, walaupun semester kalian sudah habis masuk ke semester 8, saya tidak pernah meninggalkan grup ya, kecuali memang grup itu sudah kalian bubarkan sendiri ya udah saya keluar. Tapi selama masih ada orang di grup ya, artinya yang mau memakai grup itu sebagai alat untuk komunikasi dengan saya, alat untuk diskusi terutama dalam masalah medis, silakan. Tapi bagi yang merasa ah nggak perlu nih grup ini menu-menuin, boleh ya, silakan kalian nonaktifkan sendiri. Toh adminnya juga bukan saya kan itu. Berikutnya hati-hati pada salbutamol.
Efek sampingnya itu dari mulai sakit kepala, pusing, kram otot, mengantuk. Ya, ini yang biasanya suka dikejar sama orang ya, efeknya itu adalah ngantuk ya. Jadi hati-hati kalau kamu ngasih obat salbutamol eh itu lihat orang ini kerjanya di mana. Ya, kalau sekiranya membahayakan dia tukang ojek misalnya ya, ya jangan dikasih inilah, kasihan dia nggak bisa kerja karena ngantuk. Atau kalau di kapal dia kerjanya di mesin misalnya, jangan kerjanya di dapur, ya, jangan. Lagi masak-masak, lagi potong-potong ngantuk dan lain sebagainya, kasihan. Kasih yang bukan jangan sih dikasih tahu. Kalau gantinya sih nggak ada. Ya. Nah, yang paling yang paling sering terjadi efek samping adalah ini nih, detak jantung terlalu cepat atau takikardi. Ya, kalau dia sudah takikardi, berarti apa yang harus Anda lakukan? Ini dia. Anda harus melakukan itu. Kurangi dosis salbutamol menjadi separuhnya. Dari yang 3 kali 1 jadi 3 kali setengah. Ya, kalau jantungnya masih berdebar juga, di stop obatnya sambil kamu melapor ke dokter konsultasi. Ya, tapi yang harus kamu lakukan ini, kurangi dosisnya dulu. Jangan bingung. Udah, suruh dia istirahat dulu, stop obatnya, ya jangan diminum lagi. Lalu untuk berikutnya, jam minumnya dia itu dosisnya jadi setengah. Ya, tadi kamu kasih 3 kali 1, terus dia ngomong lagi, dok, ini minum obat ini jantung saya jadi deg-degan, derderan. Ya udah, 3 kali setengah. Oke, udah di screenshot belum? Ini, ah, Sudah, Dok. belum. Yang ini belum. Dari mana udahnya? Buruan. Ya, ya. Lalu bronkitis itu ada dua. Kalau di buku IMGS ada dua dia penyebabnya. Yang satu disebabkan oleh infeksi, yang satu lagi disebabkan oleh asap rokok. Ya. Lalu bedanya apa? Bedanya adalah ini dia. Ini udah belum di ini petan. Oke. Ini Sudah, Dok. yang dia dari infeksi, lihat itu. Satu aja yang saya kasih ke kalian, dahaknya tidak berwarna. Tuh. Jadi kalau kalian batuk-batuk-batuk ngelihat dahaknya itu nggak berwarna, itu kemungkinan adalah infeksi. Hati-hati kalau dia infeksi, ada kemungkinan nggak dia itu jadi pneumonia. Pneumonia itu jadi paru-parunya yang udah terinfeksi. Ini kan baru bronkusnya. Bronkus itu saluran napasnya. Kalau pneumonia itu udah paru-parunya. Tanda-tandanya apa kalau pneumonia? Itu dia tuh, lihat. Denyut nadi lebih dari 100, frekuensi napas lebih dari 24 kali per menit, dan suhu lebih dari 38 derajat Celcius. Normalnya suhu itu 37,5. Lah, terus ada nggak pertanyaan dari kalian? Normal suhu 37,5. Ini kenapa ditulis 38? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Eh, ada yang tahu nggak? Sipa mana Sipa? Sipa, tahu nggak Sipa? Siap, Dok. Tahu nggak? Siap enggak, Dok?
Suhu normal itu maksimal 37,5. Kenapa tuh ditulis 38? Jadi yang 37,6 tuh apa? Angka apa? Jadi yang 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 itu adalah angka yang menunjukkan bahwa orang tersebut sedang menuju dalam keadaan demam. Ya, sedang menuju dalam keadaan demam. Jadi kalau dia dikatakan demam, kalau suhunya di atas 38, kalau tidak di atas 38 belum demam. Kalau bahasa medisnya berarti kalau demam itu adalah febris, ya. Kalau 37,6 sampai yang 9 itu saya bilang subfebris. Kalau bahasa Indonesianya anget, bahasa Jawa tuh anget. Badannya anget, bukan demam, baru anget, ya. Perhatikan kalau infeksi. Nah, kalau yang disebabkan oleh asap rokok itu ini mana ya? Eh wait. Ini dia, ya. Pasti ada riwayat merokok, udah jelas. Terus lihat di sini, dahak sedikit tapi warnanya kekuningan, udah sedikit dia kuning. Kalau udah banyak terus kuning berarti kemungkinan ya dia ngerokok juga karena ada infeksi juga. Bisa kayak gitu loh cara cara ngelihatnya, ya. Bila kebetulan disertai infeksi, ya berarti dia kayaknya ada demam. Dahaknya juga banyak tuh, dahak banyak, dahaknya makin tebal, bahkan warna kuning kehijauan, ya. Kalau dia ada infeksinya kuning kehijauan malah, pekat. Jadi kalau dia, nah infeksi itu memang normalnya ini nih, dahaknya ada tapi tidak berwarna, ya. Tapi kalau dia berwarna kuning kehijauan dan ada demam, kemungkinan apa? Berarti infeksi juga. Ya, ini memang agak sulit kalau kamu nggak ngelihat pasiennya. Jadi catatan ini nih ya screenshotan tadi kamu bawa atau ada kalau ada yang mau minta eh, PowerPoint-nya ngomong aja. Berikutnya yang berhubungan dengan infeksi itu pengobatannya gimana? Tidak ada pengobatan secara khusus, ya. Ini kayaknya salah nih, wait sebentar ya. eh Sebentar ya. Sebentar, coba kita lihat bukunya. Bener nggak ya? Saya kok lu- lupa ya. Bentar ya. Nih bronkitis. Oh ya, oke. Wait sebentar ya. Ya, jadi ini adalah bronkitis em, karena merokok, tapi dia ada infeksinya juga. Yang saya bilang tadi tuh, udah kuning, hijau, banyak demam, ada riwayat merokok. Nah ini obatnya tuh ini. Ada yang namanya di kapal tuh namanya amoxicillin clavulanat.
Ya, nama obatnya ini. Ini satu obat, ada dua kandungan. Kandungan yang satu namanya amoxicillin, kandungan yang dua namanya clavulanat. Dan obat ini obat gabungan, tidak dijual terpisah. Karena apa? Cuman ada amoxicillinnya aja yang dijual di apotek. Kalau kalian nggak bisa beli clavulanat, ya. Kasih salbutamol 2 kali 1 untuk melegakan saluran napasnya. Berikan metilprednisolon untuk mengurangi peradangannya. Bila demam di atas 38 derajat Celcius cukup berikan paracetamol 3 kali 1, 4 kali 1 atau 3 kali 2 yang mana terserah. Istirahatkan dulu untuk jam jaganya. Berikan vitamin B kompleks, istirahat yang cukup dan makan makanan yang bergizi. Jangan lupa sebenarnya sih olahraga penting. Ya, olahraga apa yang bisa dilakukan di atas kapal? Mana coba? Ahmad Aidin, mana orangnya? Ahmad Aidin. Ahmad Aidin, mana orangnya? Ahmad Aidin. Siap, Dok. Ya, olahraga apa yang bisa dilakukan di atas kapal? Ahmad Aidin. Izin, Dok. Biasanya saya lakukan lari-lari kecil, Dok, di sekitaran dek, Dok. Kapal. Enggak terlalu lebay. Yang lain apa? Olahraga apa lari? Ya kalau kapal bisa dipakai lari. Kalau enggak, Lari di treadmill, Dok. ya kalau kapalnya ada treadmill. Kalau enggak, Push up di kamar, Dok, Dok. di anjungan dok. ya Push apa? up di anjungan. Yang enggak, Tenis meja, Dok. enggak. Kalau ada lebay banget tenis meja. Push Iya. up. Kalau ada Push tenis up, Dok, di kamar, Di Dok. kapal saya ada tenis meja, Dok. Sit up. di kapal kalian lah, orang lain belum tentu. Memang setiap kapal ada tenis mejanya. Rata-rata ada. Siap, Push up, saya sit ada up, dok Dok. tenis mejanya. Rata-rata Kapal ada, saya Dok. ada, Dok. Rata-rata ini dok, ada yang nggak ada juga dok. Kap Kapal saya ada lapangan basketnya, Dok. Olahraga yang Sombong. dimaksud bukan itu. Sekarang kalau yang di kapal tongkang, Push ayo. up. Ya kan kita Nah, Push up, sit sit up. up dok, plank dok. Push up. ya, push up, pull up, plank, squat, Sit lunge, up. sit up. Salteran, Dok. Ya, jadi kalian harus bisa Dari kali terus, Dok. bagaimana caranya olahraga tanpa alat. Olahraga tanpa alat, ya, nggak usah bingung, harus pakai alat. Tanpa alat gimana? Hanya sekedar untuk menjaga kebugaran kalian di atas kapal. Ingat, badan kalian itu harus berstamina. Karena apa? Karena Anda di kapal itu nggak ada siapa-siapa ya, cuman kapal Anda aja udah sendiri, di sampingnya kosong, air, laut, ikan, karang, sampah, apa semua, pulau. Ya, lain sama mereka yang kerja di udara ataupun di darat. Nggak gitu ngoyo lah untuk olahraga. Kalau untuk yang laut harus, ya, perhatikan tuh. Oke, berikutnya ini kalau untuk pilek biasanya saya kasih Iliadin, nggak usah lah. Ini terlalu dalam. Terus ini bagian dari pernapasan. Saya rasa kamu udah dapat waktu di BST dan MFA. Harusnya udah dapat juga. Ini juga bagian dari pernapasan ya. Kamu lihat di sini, lihat ya. Di ujung paru-parunya itu ada yang namanya alveolus. Ini adalah tempat udara. Sebelum nanti dia akhirnya udara tersebut berpindah tempat ke pembuluh darah di luarnya situ untuk diangkut sama HB ke jantung. Jadi di dekat di sini di luar alveolus ini HB sudah menunggu seorang diri. Siapa yang ditunggu? Oksigen yang masuk, ya. Jadi HB itu kerjaannya nunggu oksigen, nganterin oksigen. Nanti oksigen sudah dirubah jadi CO2, dia nganterin lagi CO2 ke paru-paru, dilepasin CO2-nya. Dia sendiri lagi nunggu O2 lagi, begitu seterusnya, ya. Oke. Perbedaan antara pneumonia dengan bronkitis.
Jadi pneumonia itu infeksi saluran pernapasan yang menyerang paru-paru. Itu pneumonia. Kalau bronkitis itu peradangan. Jadi radang dia. Ya, pada saluran pernapasan. Jadi radang itu adalah sebenarnya infeksi atau mekanisme pertahanan tubuh terhadap kuman yang masuk. Ya, dia bikin yang namanya peradangan. Dia ada di saluran pernapasan. Itu bedanya, yang satu paru-paru, yang satu saluran pernapasan. Lalu dari gejala, lihat nih, dari gejala pneumonia itu ada sesak napas. Ini yang membedakan dengan bronkitis. Bronkitis itu biasanya tidak punya sesak napas, tapi bedain sesak napas sama napasnya nggak berat ya, gitu loh. Biasanya kalau si bronkitis dia sesak napasnya karena ada yang nyangkut di situ, ada dahaknya. Jadi waktu dia sesak napas, kita periksa pakai stetoskop, ada tuh bunyi gerak gerak gerak, bunyi apa ya namanya sih, bunyi ronki ya, tapi terlalu jauh lah buat kalian. Ya, intinya mah seperti itu aja. Nih lihat dengan bronkitis. Kalau bronkitis itu malah dia ada mengi. Kalau dia sampai ada mengi, ini bukan pneumonia, tapi ini adalah bronkitis. Ya, nah di bronkitis itu ada yang namanya asma. Jadi asma juga sebenarnya masuk dalam bronkitis. Ya, ada mengi. Mengi itu yang napasnya bunyi nih. Yang kalau orang napas terus ngeluarinnya bunyi. Seperti itu. Suara ngik-ngik namanya ya. Itu perbedaan pneumonia dengan bronkitis. Ini udah di screenshot apa belum nih? Sudah, Dok. Ini bronkitis tuh. Ya, lihat bronkitis. Nah, satu lagi. Ini yang sering nih. Common cold. Common cold itu apa ya? Orang di sini ngomongnya apa ya? Berarti ya meriang. Influenza itu common cold sebenarnya. Ya, ciri-cirinya badan merasa tidak sehat, pegal-pegal, hidungnya ingusan, tersumbat. Emang dia tidak demam. Terus biasanya timbul batuk setelah pilek 3 hari, baru dia batuk. Nah, common cold ini kadang-kadang orang nanti suka keliru dengan yang namanya eh misalnya apa ya, DBD, demam dengue, DD. Bukan DBD, kalau DBD dia sudah berdarah. Kalau demam dengue dia belum berdarah. Tapi tanda-tandanya adalah badannya pegal-pegal. Atau seperti demam cikungunya. Cikungunya juga pegal-pegal. Ya. Nah ini kalau sudah demam hati-hati ya. Makanya kalau udah kena DBD, cikungunya di atas kapal itu udah paling susah tuh. Sebenarnya nggak susah kalau kalian bisa nginfus. Tapi kalau nggak bisa nginfus ya itu namanya susah udah. Terus kalau kena DBD harusnya gimana ya? Sebenarnya harusnya dirujuk. Cuman kan untuk tahu DBD banyak sih macamnya, pakai pemeriksaan lab, pakai tes fisik. Nah, yang bisa kalian lakukan tuh sebenarnya dengan tes fisik. Kalau pemeriksaan lab kan jelas kalian nggak ada lab. Kalau tes fisik tuh bisa dengan yang namanya RAM plate test. Ya, nanti kalian cari sendiri bagaimana caranya melakukan RAM plate test pada DBD. RAM plate. Ya, ramplet tes pada DBD. Kalian cari gimana tuh. Itu berguna kalau kalian di atas kapal mencurigai ada orang yang terkena DBD. Ya. Berikutnya lobar pneumonia. Saya nggak ngajarin, ini terlalu dalam. Nah ini kalau dia pneumonia, ya pneumonia, dia sesak napas, demam gitu ya. Bedanya sama asma juga sesak napas, tapi asma tidak punya demam. Sekali lagi, asma tidak demam. Kalaupun demam, namanya nggak demam. Anget. Ya, asma tidak demam. Kalau pneumonia harus seperti apa? Nih kasih nih, untuk demamnya kasih paracetamol. Untuk nyeri dadanya kasih ibuprofen.
Karena ini sama-sama analgetik, bisa nurunin panas dan demam, pilih salah satu aja, mau paracetamol atau mau ibuprofen. Kalau saya jadi kalian, saya berikan ibuprofen, ya. Tapi ibuprofen ini tidak boleh diberikan kalau Anda mencurigai orang itu DBD. Nanti penjelasannya minggu depan. Jika rasa sakit masih bermasalah, ibuprofennya diganti dengan tramadol. Tramadol masih nggak bisa, baru morfin. Nyeri nih pada dada nih, ya, nyeri dia. Napasnya cepat, berkeringat, ya. Terus kamu juga harus menentukan derajat pneumonia. Ini yang namanya pneumonia ringan. Lihat nih, pneumonia ringan. Pneumonia ringan itu tanda-tandanya seperti apa? Kalian lihat sendiri tuh. Denyut nadi kurang dari 100, napas kurang dari 25, masih normal. Ini normal, normal, normal semua, ya. Tapi udah ada sedikit sesak, sudah demam, dan sudah batuk-batuk, dan lain sebagainya. Itu pneumonia yang ringan. Ada lagi mereka pneumonia yang sedang. Tuh, sedang dia. Sedang tanda-tandanya adalah seperti itu. Ya. Denyut nadinya udah lebih dari 100, pernapasan lebih dari 24, suhunya juga lebih dari 38,5. Tapi output urinnya masih normal, artinya urinnya masih keluarnya masih normal, nggak jadi sedikit. Ya, satuannya itu nih, nah, ntar masalah urin di slide berikutnya. Ini udah di screenshot belum? Sedang udah ya. Nah, berikutnya adalah terakhir nih pneumonia yang berat. Mana ya? Nah, ini dia pneumonia berat. Pneumonia berat tuh ini tekanan darahnya udah turun, output urin juga udah turun dia. Cara ngitung output urin gimana ceritanya? Output urin itu bisa diukur begini. 0,5 sampai 1,5 cc per kilogram berat badan per jam. Jadi misalnya si siapa tadi? Si Abdurrahman. Dia sakit, berat badan dia berapa? 70. 70 berarti per jamnya harusnya itu keluar 35 sampai 105 cc per jam. Ya, jadi kalau 6 jam dia diperiksa, kali 6 itu berapa? Harus ditampung, kan urinnya harus ditampung. Makanya ini harus dipasang kateter harusnya. Ya, harus dipasang kateter. Ingetin saya minggu depan untuk ngeliatin kalian pemasangan kateter. Kalau nggak salah ada di YouTube kemarin. Ya, oke. Lalu pengobatan pneumonia jangan lupa diberikan antibiotiknya. Ini dia, bisa lewat infus atau enggak lewat obat makan. Kalian bisa baca sendiri. Kita percepat aja. Untuk asma, asma udah saya singgung tadi, dia ada mengi ya. Udah nih nggak usah dijelasin lagi. Tapi tingkat keparahannya asma itu kita bisa tahu dari caranya dia bicara. Ini dia. Nah, caranya dia bicara. Kalau dia bisa ngomong dengan kalimat penuh, itu asmanya asma ringan. Kalau beberapa kata berhenti itu asma sedang. Kalau setiap kata berhenti itu dia berarti udah asma berat, ya, dan lain sebagainya. Ini asma yang mengancam nyawa. Asma yang mengancam nyawa, dia tidak merespon dengan obat-obatan, pakai salbutamol apa semua, nggak bisa. Kalau ini memang harus dirujuk, nggak bisa nggak. Jadi sebelum dirujuk harus kamu infus, sebenarnya mah harus diinfus. Ya, ini harus masuk kortikosteroid jumlah besar. Ya, tapi kalian nggak ada wewenang sampai ke situ, dan memang itu harus dilakukan dengan melewati jalur konsultasi. Ya, tidak boleh dilakukan tanpa konsultasi.
Ya, sekali lagi. Terapi asma, terjadinya asma itu seperti ini karena ada faktor alergen. Alergen itu faktor yang menyebabkan dia alergi. Ya, dari faktor lingkungan, faktor genetiknya dia. Jadi maksudnya alergi karena makanan, karena minuman, suhu, karena debu, karena binatang, karena ini, karena itu banyak yang bisa menyebabkan alergi. Ya, proses peradangan pada bronkus yang menahun dan lama, dia biasanya terjadi proses peradangan pada bronkus. Baru dia terjadi asmanya. Kalau dia asmanya nggak dari kecil, kalau asma dari kecil sih nggak usah nunggu ini. Kena kena zat alergi dikit langsung kena serangan dia. Ya, paling yang saya bisa berikan ya ini asma ringan itu cukup dikasih salbutamol aja. Ya, salbutamol ada yang inhaler. Inhaler tuh dosisnya ini nih. 2 sampai 4 isapan melalui spacer inhaler tuh 2 sampai 4 isap. Ya, tiap 10 menit. Lalu setiap 30 menit selama 2 jam. Maksudnya setiap 10 menit sekali sampai 30 menit. Dah, terus lagi 2 jam berikutnya begitu lagi, ya. Jika pasien belum pulih setelah 4 sampai 6 jam, rawat untuk asma berat. Ya, kalau tidak memiliki steroid inhalasi, jadi inhalasi itu ada kortikosteroid, ada wujud inhalasinya. Inhalasi itu yang pakai semprotan atau isapan di hidung tuh, di mulut kayak orang asma tuh. Yaitu dikasih tablet prednison 25 miligram setiap hari selama satu minggu. It's okay ya. Lalu ini untuk terapi asma beratnya nggak usah, tapi kalian boleh screenshot aja nih. Saya nggak ngajarin sampai sini. Dah, akhirnya ini untuk minggu depan gastrointestinal disease atau penyakit pada saluran cerna. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nggak ada. Kalau tidak ada, berarti sampai jumpa minggu depan dan tolong itu absennya ya. Jangan lupa absen. Siap, Siap, baik, Dok. Dok. Oke, saya tutup dulu. Ya, demikianlah pembelajaran chapter 15 tentang penyakit pada saluran napas. Sampai berjumpa minggu depan. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Haryo out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok.